Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Oke, kali ini kita akan membahas tentang WandaVision, series dari Disney Plus Hotstar yang baru rilis tanggal 15 Januari kemarin. Tepatnya hari Jumat ya. Dan gue nonton series ini maraton langsung dari episode 1 lanjut ke episode 2. Jadi kurang lebihnya gue akan ngebahas sekilas episode 1 dan episode 2-nya. Tapi sebelum kita bahas episodenya, gue bahas dulu sedikit summary-nya baru kita masuk ke episodenya. Oke, jadi mulai dari mana ya? Oke, gini. WandaVision adalah serial TV Amerika yang berbentuk miniseries dibuat oleh Jack Schaefer dan ditayangkan di aplikasi Disney Plus Hotstar. Serial ini tokoh utamanya diambil dari Marvel Comics, yaitu Wanda Maximoff dan Vision. Di serial ini latar waktunya adalah setelah Avengers Endgame. Bisa dibilang menjadi pembuka untuk Marvel Cinematic Universe Phase 4. Film ini diproduseri oleh Marvel Studios dan disutradarai oleh Matt Shakman. Pemeran utamanya tentu saja ada Elizabeth Olsen, ada Paul Bettany, ada Debra Jo Rupp, ada Fred Melamed, ada Catherine Hahn, dan masih banyak lagi. Nah, buat lu orang yang mau nonton WandaVision bisa download dulu aja Disney Plus Hotstar terus berlangganan ya. Mumpung ini masih episode awal, baru 2 episode awal miniseriesnya, jadi kayaknya belum terlalu ketinggalan kalau kalian mau ngejar nonton ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas tentang WandaVision, khususnya episode 1-2. Dan ini mungkin review secara subjektif banget, jadi buat lo orang yang punya penilaian sendiri ya terserah lah, karena ini based on dari experience gua. Jadi plot secara singkat untuk WandaVision ini adalah cerita setelah Avengers Endgame, yang mana hidup berdua di lingkungan kota pinggiran adalah mimpi dari Wanda dan Vision. Jadi mereka berdua ini punya mimpi untuk tinggal bersama dan menjalani hidup secara normal, seolah-olah kehidupan tanpa kekuatan super. Dan dikemas dalam bentuk sitcom yang jadul. Dan kalau latar waktunya sebenarnya agak lucu ya, kalau dibilang after Endgame, film ini di episode 1 justru ngasih lihat di era 70-an, 80-an gitu. Nah, itu keanehan pertama yang gue rasain. Terus juga di episode 1 ini jadi banyak tanda tanya dan beberapa humor gue gak masuk ya untuk WandaVision. Cuman karena kangen dengan film Marvel, ya gue nikmatin sampai habis. Dan ternyata keputusan gue itu gak salah. Karena ketika selesai dari nonton episode 1, gue lanjut ke episode 2, mulai ada misteri yang bikin kepo. Ya kalian nonton aja lah, gue takut spoiler. Nah, di episode 1 tuh cenderung biasa-biasa aja dan humornya humor-humor sinetron, sitcom zaman dulu banget gitu ya kalau menurut gue. Dan gue gak terlalu masuk sih humornya. Tapi pas di episode 2 udah mulai into nih gue nih. Udah mulai kayak apalagi nih, kok gini gitu-gitu. Udah mulai antusias lah waktu nonton episode 2-nya WandaVision. Udah gitu di sini tuh di episode 1-2 dikasih lihat Wanda dan Vision yang berbeda dari kemasannya Avengers. Asli berbeda banget. Dan apa ya, mungkin jadi warna tersendiri ya. Gue gak tahu sih nyebutnya gimana, tapi menurut gue itu salah satu poin plus ya, memiliki warna baru. Tapi di balik poin plus itu ada hal-hal nyebelin juga, kayak format nontonnya itu nggak persegi panjang, nggak landscape persegi panjang kayak lagi nonton film lainnya, tapi kotak, cenderung
ngikutin TV zaman dulu yang bentuknya kotak. Udah gitu hitam putih lagi di episode pertama. Jadi kayak mulai dari awalnya itu berwarna, terus berubah ke hitam putih, lama di terakhir berwarna lagi. Itu agak nyebelin jujur. Emang sih mau ngegebrak, mau beda, cuman ya gitu kali ya yang namanya punya karakter. Kalau nggak lu disukain banget ya lu nggak disukain banget. Menurut gue format yang kayak gitu sih kurang ya di gue ya. Asli gue kurang nyaman sih jujur. Tapi pas nonton di keduanya, karena udah mulai ada insight, udah mulai ada sesuatu, malah jadi penasaran pengen nonton lagi. Itu hooknya tuh pinter lah untuk mancing nonton di episode-episode selanjutnya. Dan malah jadi bikin penasaran ini sebenarnya ngapain gitu. Dan kalau kita lihat di trailer, dibandingin sama episode 1-2-nya sih ya nggak nyambung banget. Malah kayak high expectation banget waktu nonton trailernya. But ya gue cukup penasaran sih untuk lanjutin karena juga udah kangen banget sama Marvel Studio. Nah kalau gue kasih nilai WandaVision untuk episode 1-nya sih 6,5 lah ya. Karena gak into gue. Tapi episode 2-nya sih meningkat ya 7 lah, 7,5 lah, 7,5. Secara overall episode 1-2 itu kalau digabungnya 7 lah. Ya karena masih awal juga ya, jadi gak bisa terlalu ngejudge gimana. Ya kalau misalkan ternyata penilaian gue berubah gitu, paling nanti gue bikin lagi episode khusus klarifikasi film WandaVision. Apalagi ya? Oh, series ini terlalu sebentar. 25 sampai 35 menit lah. Tapi di episode 1 itu 27, episode 2-nya 34 menit. Gue pikir kayak bakal 45 menit atau lebih gitu ya kan, karena gue kangen gitu mau ngelihat Wanda sama Vision. Gue lebih ke Elizabeth Olsen-nya sih kangennya. Kayak gitu. Ya lu orang boleh lah nonton untuk film keluarga sih ini ya. Karena ya Disney kan karakternya gitu. Untuk semua superhero sekarang harus lolos sensor bimbingan orang tua minimal PG-13 lah ya. Jadi agak-agak gak asik gitu kalau ngelihat superhero Marvel kadang-kadang. Ya tapi gimana, udah nama besar dan udah jadi juga gitu filmnya, ya udahlah. Kita sebagai penonton hanya bisa mendukung dan mengkritik. Atau ya review lah kayak gue gini lah minimal lah. Siapa tahu didengar sama orang Disney ya kan. Tapi seberapa penting gue untuk didengar orang Disney. Pokoknya gitulah. Gue jadi mau ngalor ngidul nih, udah malam, udah jam 12 malam gue bikin. Dah, gue mau cabut, ngedit terus habis itu langsung tidur. So, itu tadi WandaVision. Buat lo orang yang belum langganan Disney Plus Hotstar, langsung aja lah, udah murah. Gue Irsan 56 pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.